Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempatnya. Yang mana ini adalah episode yang ke-64 atau yang ke-188-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Formasi yang sebelumnya Bu Yinghe siapkan, langsung saja dirinya aktifkan. Kekalahan yang dia alami di wilayah Tiantai, hari ini Bu Yinghe akan membuat mereka semua membayarnya. Formasi ini bisa dilihat oleh Han Li dan yang lainnya. Ia memuji Bu Yinghe yang sangat hebat dalam teknik sejati. Tetua Mu ingin melihat apakah tulang-tulang Bu Yinghe masih sanggup untuk menggunakan formasi tersebut. Bu Yinghe meminta mereka untuk diam dan lihat saja pertarungannya, karena dia itu benar-benar sangatlah bersemangat. Master Kuyou juga tidak ingin kalah dan dia langsung saja menyiapkan formasi mematikan, yang juga telah menghancurkan formasi di Tiantai. Saat itulah serangan langsung saja dia berikan, namun hal tersebut sama sekali tidak berguna, karena Bu Yinghe bisa menahannya dan sekarang adalah gilirannya untuk memberikan serangan balik, menggunakan teknik sekte Tianan. Serangan langsung saja dia berikan, di mana para Nation Soul dari klan Molan berusaha mati-matian untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan para murid mereka seketika saja menjadi abu. Master Kuyou dan Qin Wen masihlah selamat dari serangan barusan, di mana itu adalah formasi Kun Tu Yuan. Formasi serangan ini sepertinya masihlah belum usai dan masih bisa memberikan serangan lagi. Qin Wen tidak menduga formasi itu tidak hanya memiliki pertahanan kuat, namun serangannya juga sangat kuat. Kuyou masih menganggap remeh hal itu, karena dia tadi sempat lengah. Tapi Qin Wen menyadarkannya, karena serangan yang barusan dia berikan telah berbalik menyerang para murid mereka. Karena sudah seperti ini, maka mereka pun meminta bantuan kepada Master Tianku, yang kemungkinan adalah Master Misterius. Tianku akan turun tangan, tapi mereka harus membayar sesuai dengan harganya. Saat itulah pergerakan aneh mulai terjadi, di mana serangan itu bisa dengan mudah menghancurkan formasi Bu Yinghe. Melihat hal itu, Master Mu segera bergerak untuk bisa memberikan bantuan. Namun tindakannya segera dihentikan oleh Master Kuyou, sebab dialah yang akan melawannya. Serangan juga telah dia berikan, namun Tetua mudah menahannya. Ia tahu siapakah Kuyou itu, begitu pula dengan Kuyou. Ia berjanji saat aliansi 9 negara musnah, maka aliran kebenaran adalah target berikutnya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, yang mana Master Kuyou akan menyibukkan Tetua Ma. Bu Yinghe sendiri menenangkan mereka, pasalnya dia ini baik-baik saja. Tapi tanpa dia sadari, di belakangnya terdapat sosok yang sangatlah mengerikan. Ia memintanya untuk keluar hingga sosok tersebut pun menampakkan wujudnya. Itu seketika saja membuat Bu Yinghe teringat akan kekalahannya di Tiantai. Karena sosok itulah yang membuat jalannya pertarungan berubah, dan pertahanan mereka dihancurkan dengan sangat mudah. Selain itu, jiwa para kultivator di sana satu persatu dia hisap. Sekarang merupakan giliran dari jiwa Bu Yinghe yang akan dia hisap. Apa yang terjadi di dalam sana tidaklah diketahui oleh siapapun. Terlebih lagi, Bu Yinghe sudah tidak bersuara. Hingga pada akhirnya, Tianku melakukan serangan yang membuat jiwa Bu Yinghe keluar, dan langsung saja dia serap. Apa yang terjadi membuat semua orang di sana terkejut. Tetua Ma langsung saja menggunakan kekuatannya untuk bisa membawa mereka masuk ke dalam teknik domainnya. Akan tetapi, Tianku berhasil melarikan diri, sementara Master Kuyou lah yang terjebak dalam domain tersebut. Ia pun memberikan perintah untuk melanjutkan penyerangan kepada para pasukannya. Qin Wen juga memberikan perintah kepada para pasukan karena sudah tidak ada lagi yang bisa menahan mereka. Pasukan Molan kembali melakukan pergerakan yang membuat situasi Han Li dan yang lainnya tidaklah baik-baik saja. Karena jumlah lawan mereka sangatlah banyak. Tetua Lu tidaklah menyangka Bu Yinghe akan kalah begitu saja di tangan sosok yang tidaklah mereka kenali. Padahal beliau merupakan salah satu sosok terkuat di aliansi 9 negara. Han Li merasa jika sosok ini kembali menyerang, maka Tetua Ma akan dalam bahaya. Tetua Lu pun menenangkan mereka karena dialah yang akan pergi terlebih dahulu. Sedangkan mereka diminta untuk tetap berjaga di sini. Tetua Gu memintanya untuk tidak gegabah,
Karena sedikit saja membuat kesalahan, maka merekalah yang akan menerima kekalahan. Hal ini sendiri membenarkan apa yang Tetua Gu katakan. Terlebih lagi, identitas dari Tianku itu masihlah belum mereka ketahui. Kembali ke dalam teknik Tetua Ma, di mana Master Kuyou telah terjebak dalam domain miliknya. Tanpa berlama-lama, serangan langsung saja dia berikan. Dan kesempatan untuk bergerak tidak akan dia berikan kepada Master Kuyou. Ia berjanji dendam kematian Bu Yinghe akan dia balaskan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Master Kuyou sempat tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya dia itu berhasil lepas dari tekanan tersebut. Ini merupakan diagram Taishuan Bagua. Kuyou tidak takut karena jika ia tidak bisa keluar, maka ia akan membakar tempat ini hingga musnah. Tetua Ma akan meladeni setiap serangan yang dia berikan, di mana ular apinya itu dapat ditahan dengan mudah. Dan saat Master Kuyou hendak melakukan penyerangan secara langsung, Tetua Ma dengan mudah menahan pergerakannya dan kembali memberikan serangan bertubi-tubi kepadanya. Master Kuyou tidaklah dapat berbuat apa-apa selain mencoba melarikan diri dari berbagai serangan Tetua Ma. Sayang sekali semua itu tidak ada gunanya. Karena saat dia ingin terbang lebih tinggi, ada petir yang langsung menghentikannya. Ini pun membuat dia terjatuh ke laut. Tapi bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di situ saja. Master Kuyou kembali memanggil ular apinya untuk melakukan penyerangan balik. Hal ini sudahlah diketahui oleh Tetua Ma. Karena itulah dia telah menyiapkan serangan lagi untuk bisa menahannya. Dan meskipun hal itu berulang kali membuat Kuyou terpental, namun dia ini tetap bangkit dan terus memberikan penyerangan. Pasalnya dia tahu betul kalau domain itu hanyalah lukisan palsu. Ularnya teruslah memberikan serangan dan sempat membuka celah pada diagram tersebut. Apa yang terjadi di sana dapat dilihat oleh semua orang. Bagi Yin Yu, api Master Kuyou telah membuat diagram Taishuan Bagua tak bisa bertahan terlalu lama. Padahal harta itu sangat kuat, namun Tetua Ma terlalu kasar menggunakannya. Selain itu, harta karun kuno ini kekuatannya tidaklah kalah hebat dari pedang ungu. Namun, Yin Yu baru menyadari kalau sepertinya harta itu hanyalah sebuah replika saja. Karena jika diagram itu asli, maka Yin Yu yakin seorang Nation Soul tingkat tinggi pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Kembali ke dalam pertarungan, Master Kuyou sepertinya sadar kalau ia tak bisa terus seperti ini. Karena itulah dia mengeluarkan esensi roh api untuk diberikan kepada ularnya, di mana itu seketika saja meningkatkan kekuatan dari ular apinya. Sepertinya dia itu ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Tetua Ma tidak takut dan ingin meladeni serangannya. Ia langsung saja memanggil sebuah naga yang sangat besar dan juga sempat menghentikan pergerakan dari si ular. Hingga pada akhirnya kedua serangan itu saling beradu satu sama lain. Ledakan besar pun terjadi yang membuat Tetua Ma harus terluka. Hal yang sama juga terjadi kepada Master Kuyou. Dan kata lain pertarungan mereka ini berimbang. Qin Wen tidak menduga kalau Kuyou akan sangat kewalahan. Padahal dia sendiri yang meremehkan pertarungan itu. Tetua Ma sendiri hendak melakukan penyerangan namun dihentikan oleh Tetua Lu. Karena mereka harus bekerjasama, sebab takutnya sosok yang menyerap jiwa dari Bu Yinghe kembali keluar. Mereka ini tidaklah boleh bertindak secara gegabah. Sedangkan bagi Master Kuyou, kekuatan Tetua Ma tidaklah begitu hebat. Namun harta miliknya sangatlah merepotkan dirinya. Qin Wen memintanya untuk tidak mencari alasan lagi, karena siapa juga yang memintanya untuk melakukan pergerakan secara tiba-tiba. Hingga pada akhirnya Master Tianku kembali muncul, yang mana itu seketika menghentikan perselisihan mereka. Selain itu, Tetua Lu dan Tetua Ma segera kembali ke dalam formasi pertahanan. Tianku ini sudahlah mendapatkan perintah untuk menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat. Sebab karena itulah dialah yang akan mengurus pertarungan ini. Qin Wen dan Master Kuyou paham, jadi mereka akan menyerahkan pertarungan itu kepadanya. Saat itulah pergerakan pun mulai Tianku lakukan, di mana kekuatan yang dia miliki seketika saja membuat bulu kuduk pasukan Tianan berdiri. Pasalnya dialah sosok yang menghabisi seorang Nation Soul dalam satu kali serangan saja. Tetua Gu sadar betul kalau sosok ini tidaklah memiliki niatan baik. Namun Tetua Lu cukup percaya diri dengan formasi pertahanan milik mereka. Selama mereka berada dalam kota, maka tidak akan ada yang bisa menyentuh mereka. Tapi sesuatu yang aneh mulai dilakukan oleh Tianku,
yang mana hal tersebut segera disadari oleh Han Li. Seketika saja ledakan kekuatan pun dikeluarkan olehnya, di mana itu merupakan sebuah serangan jiwa yang langsung mempengaruhi seluruh pasukan Gunung Naga Kuning. Tetua Ma yang menyadari hal itu meminta seluruh pasukannya untuk tetap waspada. Han Li sendiri segera memberikan perlawanan dengan kekuatan miliknya, di mana hal itu berhasil dan membuat Tianku terkejut. Sedangkan para pasukan yang baru saja terbebas segera memulihkan diri. Tianku benar-benar tertarik dengan perlawanan yang telah Han Li berikan kepadanya. Karena itulah dia pun memberikan tantangan berduel kepada Han Li. Tetua Lu meminta Han Li untuk tidak menerima tantangan tersebut, dan dia harus tetap berada dalam formasi. Han Li menenangkan mereka karena dialah yang akan menghadapi Tianku. Sebab jika mereka tidak mengenali kekuatan lawan, maka perang akan sangat sulit untuk bisa mereka menangkan. Terlebih lagi, yang membuat mereka selalu waspada adalah kekuatan dari kultivasi sosok tersebut. Tetua Lu paham dan memintanya untuk berhati-hati. Jika dia itu berada dalam bahaya, maka mereka bertiga akan turun tangan untuk membantunya. Tetua Ma juga memberikan sebuah artefak untuk bisa melindungi jiwanya. Han Li dengan senang hati menerima hal tersebut. Dan sudah saatnya dia pun melakukan pergerakan. Tetua Gu ingin melihat kemampuan hebat dari kultivator muda itu. Han Li telah keluar dari formasi dan siap melakukan pertarungan. Qin Wen seketika saja mengenalinya. Ia tidak menduga sosok kuat itu akan muncul di sini. Tianku sendiri mulai mengeluarkan kekuatannya untuk bisa mengurung Han Li yang membuat para tetua khawatir. Sedangkan Qin Wen memberitahu Kuyao kalau aura itu berasal dari master kuat yang mengendalikan para serangga pemakan emas. Mereka harus segera melaporkan hal itu kepada Master Yu. Kuyao menghentikannya karena bagaimanapun Tian Kun sendiri yang mengajukan diri untuk menyelesaikan pertarungan. Ini merupakan kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan hebat dari master yang dia takuti. Jika dia itu memang memiliki kekuatan hebat, maka pertarungan itu akan berlangsung lama. Qin Wen paham, jadi dia ingin melihat pertarungan itu dulu. Kembali ke dalam kabut Tianku. Han Li tahu betul kalau benda ini bisa mengaburkan pandangan dan membuat orang luar tak bisa melihat pertarungan mereka. Jadi Han Li ini tidaklah perlu khawatir memperlihatkan kekuatan asli miliknya. Namun tak mengapa metode yang Tianku gunakan tidaklah begitu asing. Saat itulah serangan langsung saja Tianku berikan kepadanya, di mana Han Li sudah mudah menghindari hal tersebut dan memberikan serangan balik kepadanya menggunakan boneka miliknya. Selain itu, berbagai serangan yang tertuju kepadanya dan mudah Han Li atasi. Han Li juga sadar kalau lawannya tidaklah memiliki kehidupan karena tubuhnya itu hanyalah cangkang kosong saja. Tianku tidak ingin berhenti dan langsung memberikan serangan lagi kepadanya. Karena apapun yang terjadi, jiwa Han Li itu akan menjadi miliknya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Serangan terus-menerus Tianku lakukan sampai pada akhirnya Han Li pun menggunakan sayap guntur dan petir miliknya. Selain itu, pedang petir surgawi juga dia keluarkan untuk mengatasi serangan tersebut, yang mengakibatkan Tianku kerepotan. Karena bagaimanapun segala serangan yang dia berikan kepada Han Li tidak ada satupun yang mempan. Pasalnya Han Li begitu mendominasi. Su Hun juga telah ia keluarkan yang membuat sosok ini semakin kerepotan. Han Li mencoba mencari tahu siapakah dia, namun sosok yang mengendalikannya itu berada dalam sesuatu yang sulit dipahami oleh Han Li. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.